Industri Pertahanan atau Indonesia Defense 2022 kembali digelar. Pameran yang diikuti oleh 905 perusahaan dengan perincian 150 perusahaan dari dalam negeri dan 700 sisanya dari luar negeri dengan total 59 negara. Nggak perlu basa-basi lagi, yuk kita ikuti alat pertahanan dari Indonesia dan juga mancanegara di J-Expo Kemayoran ini. Sebagai masyarakat Indonesia, saya sangat mendukung produksi alutsista dalam negeri. Apalagi jika produk industri pertahanan ini mendapat tempat di hati masyarakat Indonesia dan negara asing. Salah satu kendaraan tempur milik Indonesia yang diproduksi Pindad ini misalnya, Panzer 6x6 yang ramai ditengarai sebagai Anoa 3. Anoa teranyar ini memiliki keunggulan dalam mobilitas, proteksi, serta daya angkut. Ya pemirsa, kali ini saya sudah berada di booth Defense Industry Indonesia atau Defense ID dan sedang berada di booth PT Pindad. Saya bersama dengan Direktur Utama dari PT Pindad yakni Pak Abraham Mose. Halo Pak Abraham, apa kabar Pak? Kabar baik hari ini, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, oke Pak. Nah kita mau tanya nih Pak, mungkin bisa dijelaskan ini kendaraan atau amunisi dan senjata apa sih yang ditampilkan di booth kali ini? Baik. Jadi di Indo Defense kali ini 2022 kita banyak menampilkan produk-produk baru. Ya, sekarang ini kita berdiri di samping produk kita yang baru, kita sebut Anoa 3. Tentunya kalau Anoa 3 berarti ada Anoa 2. Anoa 3 itu performansinya lebih unggul dari Anoa 2, dari power pack sudah lebih besar. Kemudian sudah dilengkapi remote control weapon system, dilengkapi dengan shot detection, jadi kalau ada tembakan yang datang, dia langsung tahu dari mana datang asal tembakan. Selain itu kita memproduksi motor listrik, ini untuk angkatan darat yang warna hijau, kemudian angkatan udara dan angkatan laut. Ya, ini kemampuannya adalah 5 kW. Dan kecepatannya itu 80 km per jam dan bisa mencapai kurang lebih sampai 100 km ya. Setelah itu kita lakukan charging kembali. Kemudian kita memproduksi kita tampilkan adalah beberapa senjata yang baru, versi terbaru. Ada kita sebut dengan blackout ya, itu untuk sampai tembakan jarak 300 meter dan itu presisinya sangat tinggi. Kemudian kita kita tampilkan juga produk senjata kita baru merefer ke M4 ya, M4 dan kita sebut dengan AM1 dan ini juga mudah-mudahan sudah bisa digunakan oleh TNI kita. Luar biasa kita di tahun ini berkat dukungan oleh Pak Menteri Pertahanan kita sudah ekspor ke Amerika untuk munisi kaliber kecil 556 kemudian 762 ya. Bukan peluru jadi saja, tetapi kita juga ekspor primer ke Amerika dan cukup besar. Nah pemirsa, ada satu hal yang unik lainnya nih. Setelah menyaksikan demonstrasi alutsista, Presiden Joko Widodo diminta untuk memberikan nama untuk produk alutsista karya anak bangsa, yakni motor listrik dan kendaraan taktis produk PT Pindad dan motor listrik produk PT Line Industri. Namun, Jokowi menjanjikan akan memberikan nama produk alutsista tersebut pekan depan. Menarik sekali Pak. Mungkin Bapak bisa jelaskan, ini saya penasaran sama motor yang ada di belakang Bapak nih ya Pak. Ini boleh jelaskan keunggulan dan fungsi dari motor ini Pak? Nah ini pertama, ini motor dengan klasifikasi militer. Itu yang pertama. Yang kedua, ini motor listrik. Ya, jadi kalau kita lihat mesinnya nggak ada nih motor nih. Ya kan, yang ada cuma baterai sama konverternya. Tapi kelas ini motor dengan performansinya itu di atas motor-motor dengan mesin-mesin ICE. Mesin-mesin konvensional nih, ya kan. Ini kita sebut nama teknisnya, walaupun nanti Pak Jokowi akan namakan ini di minggu depan, tapi kita sebut nama teknisnya itu adalah E-Tactical Bike. E-Tactical Bike. E-Tactical Bike ini kita sudah mendapat sertifikasi. Oh iya, produk ini kita bangun dengan Balitbangnya Kementerian Pertahanan. Di mana 100% desainnya oleh anak bangsa. Kemudian manufakturingnya atau produksinya juga oleh anak bangsa.
Dan yang paling penting adalah motor ini nih, TKDN-nya 70%. Ini drone yang dia itu bawa senjata. Nah kalau kita lihat dia bawa bom nih. Ini bawa bom, dia bawa 2 bom. Di mana si drone ini dia akan mencari targetnya secara otomatis, ya. Kemudian dia mengunci targetnya, kemudian dia melepaskan senjatanya, dia melepaskan bomnya. Kelebihannya apa? Kalau yang namanya drone itu kan terbangnya rendah, ya kan, tidak terdetek oleh radar. Tadi udah lihat panser, udah lihat senjata juga, motor listrik juga udah. Tapi cobain naik di panser boleh juga nih ya. Kali ini milik dari Republic Corp. Kali ini saya juga akan ulik drone bunuh diri atau kamikaze berikut ini. Ya pemirsa, ini merupakan salah satu kendaraan tempur yang diproduksi oleh Republic Corp. Sekarang saya akan berbincang-bincang dengan chairman dan juga founder dari Republic Corp yakni Pak Norman. Yuk ikuti saya. Jadi ini adalah drone Konta series. Konta itu berasal dari senjata yang dipakai oleh Adipati Karna di cerita Mahabharata. Ada Konta 10, Konta 30, Konta 50. Kontas ini adalah drone kamikaze, Pak. Bu. Ya, jadi ini yang sekali pakai, berat yang ini punya 100 gram TNT, yang ini 300 gram TNT, yang ini 1.500 gram TNT. Untuk melihat kondisi sekarang, geopolitik sekarang kan ada perang antara Rusia dan Ukraina. Itu katanya Rusia memakai drone kamikaze di Ukraina, itu apakah sama jenisnya dengan yang ini, Pak? Mungkin jenisnya mirip. Yang jelas one thing for sure dari kami segi industri, bisnis is sexy buat 2022 ini, dan semoga situasi akan selalu semakin membaik. Satu lagi bisa jelaskan keunggulannya apa sih drone ini, Pak? Yang pertama, murah, efisien, bebas pakai. Ya pemirsa, apabila tadi kita sudah melihat alutsista buatan karya anak bangsa, sekarang saya akan melihat alutsista buatan mancanegara. Nah, saat ini saya sudah di booth Raval dari Prancis. Saya akan perlihatkan kepada kalian bahwa di belakang saya ini adalah calon jet tempur TNI Angkatan Udara Indonesia. Jet tempur ini sudah dipesan oleh Indonesia sebanyak 42 unit dan dengan keunggulan bisa melakukan semua misi penerbangan atau misi tempur. Nah, saya juga sudah dapat nih pemirsa, pin Indonesia dan Prancis. Nah, udah muter-muter dan ini menjadi tempat terakhir kunjungan saya nih pemirsa. Perusahaan asal Prancis Naval Group. Yap, ini merupakan miniatur kapal selam berjenis Scorpion. For your information nih pemirsa, PT PAL Indonesia dan Naval Group asal Prancis sepakat membangun 2 kapal selam jenis Scorpion loh. Hal ini ditandai dari penandatanganan Memorandum of Understanding kerjasama strategis antara PT PAL Indonesia dan Naval Group di Kementerian Pertahanan RI. Berikut ini pernyataan Vice President India, Asia and Pacific Naval Group, Nicolas de la Villamarque. Well, we are the largest shipyard in Europe, and we believe that PT PAL is one of the largest shipyards in Asia. So it makes a lot of sense for us to have a cooperation in the field of a submarine. We have a project. Basically, what we want to do is to have all submarine produced here in Indonesia in a frame of a strategic partnership. Okay, Mr. Nico, we would like to ask you another question. Can you explain to us about the missile launch from the sea? Yes, so Scorpion submarine is totally compliant, 100% with all the requirements of the Indonesian Navy. And as you mentioned about its armament, it includes different type of weapons, from torpedo, but also missile, sub-launch missiles. And what I want to insist is that this is a sea-proven solution. It's something that already exists, so it is sea-proven. About the Scorpion class ship, when will it begin to be produced in Indonesia? We have been working a lot with our partner, PT PAL, to prepare the production of the submarine here in Indonesia. Since the first one, this is unique and very important, and we are talking about thousands of jobs here in Indonesia, high-value jobs. And this is something that we have done already in 2 different countries, in Brazil and India. So again, this is a sea-proven
transfer of technology type of production. So are you excited to transfer this technology to Indonesia? Yes, we are extremely, and this is something that, of course, could be transferred to Indonesia as soon as the contract will be signed between us, our partner, and the Ministry of Defense. Keliling udah, cari alutsista yang unik juga udah. Tapi pemirsa, saya penasaran bagaimana proses transaksi dan investasi dalam perhelatan internasional ini. Saya coba langsung tanya ke Direktur Utama PT Napindo Media, Asatama Aryaseta. Baik, jadi karena ini adalah event B2B, jadi untuk tracking transaksi itu memang tidak bisa ke tracking gitu ya. Tapi di akhir kegiatan itu kita selalu memberikan kuesioner ke semua industri ini dan ada checklist transaksi di situ yang nanti akan mereka akan mereka informasikan, Prophet, sehingga itu nanti akan kita kompilir dalam sebuah data untuk nanti kita akan publikasikan. Sebagai salah satu contoh itu, di hari ini tuh sudah ada terjadi 19 MOU signing yang disaksikan langsung oleh Bapak Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi. Di situ antara industri dalam negeri dan juga luar negeri seperti itu. Demikianlah tur saya hari ini pemirsa. Kita harapkan industri pertahanan tanah air bisa semakin maju dan terus melindungi segenap bangsa Indonesia. Shania Alatas, Adi, CNBC Indonesia, Beyond Business.